Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rauf atau Husain dari kelas 3 Nursia. Halo, nama saya Lutfi Habib Widodo dari kelas 3 Andalusia. Halo, nama saya Alkaj Abdullah Andalusia. Kita akan menceritakan tentang kisah Nabi saat kanak-kanak. Tradisi di kalangan bangsa Arab untuk mencari wanita-wanita yang dapat menyusui anak-anak. Mereka demikian juga halnya dengan keluarganya Aminah ibunda Nabi Muhammad. Maka terpilihlah Halimah binti Abu Zuhaib atau yang Halimah dari Bani Sa'ad. Dia termasuk orang yang hidup dan penuh keberkahan. Badannya tampak lebih sehat dari sebelumnya. Binatang ternaknya yang kurus menjadi gemuk. Muhammad berada kembali diasuh oleh ibunya Aminah. Aminah sangat sayang pada Muhammad, namun tak kala Muhammad berusia 6 tahun, Aminah meninggal dunia. Muhammad pun menjadi yatim piatu. Beliau kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya sangat menyayanginya. Ia selalu membawa Muhammad kemanapun ia pergi, bahkan saat musyawarah bersama tokoh Quraisy sekaligus. Pada saat Muhammad kecil berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Beliau pun berusia 8 tahun, kakeknya pun temannya yang bernama Abdul Muthalib juga sangat menyayangi Muhammad. Keponakannya bahkan rasa melebihi sayangnya kepada anak-anak. Pedagang sendir ketika berusia 11 tahun, Muhammad diajak oleh pandanya dalam berjalan. Ia bertemu dengan pendeta Nasrani bernama Bahira. Pendeta tersebut melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Ia menasihati Abu Thalib agar menjaga keselamatannya Muhammad, sebab apabila tanda kenabian itu diketahui orang Yahudi, mereka pasti akan membunuhnya. Atas nasihat pendeta Bahira, Abu Thalib akhirnya membawa Muhammad kembali ke Mekah. Demikian video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Abdul Karim. Dan nama saya Muhammad Al-Fatih Ramadan dari Kelas 3 Andalusia SD Islam Hanifah. Saya akan bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah di tahun Gajah pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Tahun kelahirannya disebut tahun Gajah karena pada tahun kelahirannya terjadi penyerangan di kota Mekah. Penyerangan itu dipimpin oleh gubernur Yaman bernama Abraha. Abraha adalah penguasa negeri Yaman. Ia ingin negerinya terkenal melebihi kota Mekah. Ia ingin membuat gereja. Gereja itu bernama Al-Qulas. Tetapi harapannya sia-sia. Tidak ada orang yang tertarik pada Al-Qulas. Ini membuat Abraha marah dan dia ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian ia menyiapkan pasukannya terdiri dari tentara tangguh bersenjata lengkap dan menunggangi gajah. Tatkala pasukan bergerak ke Mekah, Abdul Muthalib selaku pemimpin kota Mekah memerintahkan
semua penduduk mengungsi di atas bukit karena tidak ada gunanya melawan pasukan tersebut. Abdul Muthalib memasrahkan urusan Ka'bah kepada Allah karena Allah lah pemiliknya. Sungguh di luar dugaan, ketika pasukan gajah hampir sampai di Mina, gajah-gajah tersebut berhenti dan tidak mau melanjutkan perjalanan. Mereka hanya menderu. Tak lama setelah itu Allah mengirim burung ababil. Burung-burung tersebut membawa batu panas dari neraka dan dilempar ke arah pasukan gajah. Mereka semua hancur. Sebagian lagi ada yang lari ke negeri Yaman, namun akhirnya mati karena lukanya. Ka'bah selamat atas pertolongan Allah Ta'ala. Demikian video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Hilmi. Dan namaku Syamil. Dan namaku Fairel. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad pada saat remaja. Meskipun disayang oleh pamannya, Muhammad tidak mau berdiam diri. Ia membantu pamannya menggembalakan kambing. Bahkan ia juga menggembalakan kambing milik orang lain, sehingga ia mendapatkan upah kebaikan dan budi dan keluhuran akhlaknya, membuat orang menyukainya. Saat usia remaja terjadi peperangan antara suku Quraisy dan suku Hawazin. Perang itu terjadi pada bulan-bulan suci yang harusnya semua kabilah tidak boleh berperang. Perang itu dikenal dengan Perang Fijar. Dalam perang, Muhammad dapat tugas mengumpulkan anak panah yang dilesatkan oleh suku Hawazin. Anak panah tersebut digunakan kembali oleh pamannya untuk melawan pihak Hawazin. Setelah berlangsung 4 tahun lamanya, peperangan Fijar akhirnya berakhir dengan kesempatan damai antara kedua belah pihak. Perang Fijar terakhir dan menghasilkan perdamaian dan 6 Hilful Fudur isi perjalanan tidak seorang pun penduduk Makkah terani yang serta membelah. Hanya Muhammad yang masih usia remaja ikut mengembarkan keagamannya perjanjian tersebut. Demikian cerita kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aidan Rashid Al-Ghifari. Nama saya Kian Muhammad Al-Farizi. Nama saya Edgar Juferu Raindarga.
Ini saya akan bercerita tentang peristiwa Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu istimewa yang terletak di Ka'bah, batu hitam. Ini dikenal baik oleh sebagian besar Islam, khususnya oleh sebagian jamaah haji. Batu ini memiliki nilai sejarah jamaah yang penting dalam perkembangan sejarah Islam. Pada suatu saat Nabi Muhammad berusia 35 tahun, kota Mekkah dilanda banjir besar yang semua suku Quraisy bahu-membahu untuk perbaiki Ka'bah. Setelah Ka'bah selesai diperbaiki, masing-masing suku berselisih untuk memperebut Ka'bah. Siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula? Lalu para pembesar suku Quraisy berkumpul dan berusaha mencari jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Huzaifah, salah seorang tokoh Quraisy, menyusulkan bahwa orang pertama kali memasuki area Ka'bah pada keesokan harinya adalah orang yang akan mereka tunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Keesokan harinya para ketua suku menantikan siapa orang yang pertama kali memasuki area Ka'bah, dan ternyata orang itu adalah Muhammad yang mereka pun menjelaskan tentang permasalahan yang sedang terjadi. Lalu Muhammad pun membentangkan sorbannya dan meminta tiap-tiap kepala suku memegangnya. Lalu ia mengambil Hajar Aswad dan berjalan bersama-sama menuju dinding Ka'bah. Setelah sampai di tempatnya, ia letakkan Hajar Aswad pada tempatnya, menerima dan Hajar Aswad pada tempatnya. Menerima dan memuji sikap bijak Muhammad dalam menyelesaikan perselisihan tersebut sungguh adil. Perselisihan pun terselesaikan dengan damai. Demikian video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Asgafira Musandria. Hai, nama saya Faiki Suherawatullah. Hai, nama saya Zafan Akbahalan. Saya kita dari kelas 3 Andalusia SD Islam Hanifah. Saya akan bercerita tentang nasabah Nabi Muhammad SAW. Ayah Nabi bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kakek dari pihak ayah beliau bernama Abdul Muthalib, sedangkan kakek dari pihak ibu beliau bernama Wahab. Mempunyai sejarah yang unik. Saat itu ayahnya, yaitu Abdullah Muthalib, bernazar jika istrinya melahirkan anak laki-laki maka ia akan
mempersembahkannya kepada berhala. Lahirlah Abdul Muthalib berniat melaksanakan nazarnya akan sahabatnya, mengingat posisinya yang tindakannya itu ditiru oleh rakyatnya. Abdul Muthalib menggunakan niatnya dia menebus nazarnya dengan memotong 100 ekor unta. Daging tersebut dia bagikan kepada seluruh rakyatnya. Yang mana sih? Menikah dengan Aminah. Pesta pun diadakan dengan cukup meriah. Tak lama kemudian Aminah memberitahukan kepada suaminya bahwa ia sedang mengandung Abdullah. Tampak bahagia, namun di tengah-tengah kebahagiaannya itu, ayahnya Abdul Muthalib justru menugaskan Abdullah untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Abdullah menerima tugas dari ayahnya dengan berat hati. Ia berangkat ke negeri Syam karena harus meninggalkan istrinya yang sedang mengandung. Ia pun pergi berdagang bersama orang-orang Quraisy lainnya. Aminah cukup sedih ditinggal suaminya. Abdullah pada saat kandungannya sudah tua, Aminah bermimpi. Dalam mimpinya, Aminah melihat cahaya keluar dari perutnya. Cahaya itu mampu menerangi dunia hingga istana negeri Syam pun terlihat olehnya. Mimpi itu diceritakannya kepada mertuanya Abdul Muthalib. Setelah itu Abdul Muthalib memintanya agar merahasiakannya. Abdullah yang sedang menjalankan kegiatan dan dagangnya di negeri Syam sudah tidak sehari ingin segera pulang. Ia sangat rindu kepada Aminah. Demikian video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna thank you for all the things that you've done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raul. Guided me from all the way. Nama saya